Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-huda ibtigha mardatihi wa qurbihi wa sahbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab fikih. Terakhir kita membahas mengenai sunnah-sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah apa? Wudu. Sunnah wudu. Sunnah wudu. Untuk kedepannya nanti duduknya yang rapi lagi ya. Tidak seperti hari itu. Dirapikan duduknya. Diatur betul-betul. Osip. Kemudian selanjutnya sunnah fi asna'i ghuslil wajhi. Sunnah ataupun perkara yang disunahkan di dalam wudu ketika mencuci wajah. Ketika mencuci wajah kita pertama membaca niat di situ. Dan itu wajib, kemudian kita membacanya dengan nyaring, dilafazkan. Ya, membaca niat itu dilafazkan dan kita mengatakan nawaitul wudu'a lis-shalah atau Allahumma kemudian kita mengucapkan nawaitul wudu'a lis-shalah atau nawaitul wudu' li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Kapan itu? Ketika mencuci wajah. Kemarin juga sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, di tahun yang lalu kita membahas bahwasanya batasan wajah itu dari mana? Dari awal telinga kiri ke telinga sebelah kanan. Kemudian dari awal tumbuhnya rambut, bukan ujung rambut. Awal tumbuhnya rambut sampai jagu. Kemudian ini termasuk wajah ya, tulang rahang. Ini termasuk wajah. Itu yang wajib dicuci ketika kita berwudu. Kemudian selanjutnya an yabtadi'a bil wajhi min a'lahu. Kita memulai mencuci wajah itu dari bagian atas. Jadi menuangkan air dari bagian atas. Dari atas disiramkan, airnya turun ke bawah. Kemudian selanjutnya an ya'khuzal ma' biyadihi jami'an. Mengambil air dengan kedua belah tangan, itu sunnah ya. Ambil airnya kedua belah tangannya disatukan dengan kedua belah tangan, diciduk airnya, baik itu dari keran ataupun misalkan dari kolam atau dari laut atau dari sungai, menciduk dengan kedua belah tangan, digabungkan tangan kiri dan tangan kanan dan diusapkan ke wajah. Kemudian memperhatikan celah-celah yang ada di wajah. Di mana biasanya ada celahnya? Di bagian tepi mata. Kemudian di bagian mana lagi? Di sini ya, antara hidung dan bibir. Kemudian antara bibir dan dagu. Itu diperhatikan, harus dicuci sampai bersih, sampai semuanya terkena air. Kemudian selanjutnya mengusap telinga. Ketika mencuci wajah itu disunahkan juga mengusap telinga. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya telinga itu bagian daripada wajah. Ada yang mengatakan bagian daripada wajah sehingga wajib dicuci. Menurut pendapat itu, mencuci telinga juga bagian daripada mencuci wajah. Kemudian selanjutnya italatul ghurrah, memanjangkan batas wudu. Tidak hanya batas itu yang dicuci, melainkan dilebihkan sedikit batasnya. Kemudian ad-dalku, mengurut ataupun memijat wajah kita. At-takhlil, ataupun kemudian setelah itu kita mencelah
janggut yang panjang. Mencela janggut yang panjang. Bagaimana tahu ini janggut panjang, janggutnya tebal atau tipis? Kalau kita ngomong dengan dia dan kelihatan kulit yang ada di bawah jenggotnya, itu namanya jenggot tebal. Tapi kalau kita berbicara dengan dia, kita masih bisa nampak, ketahui kulit yang ada di bawah jenggotnya, maka itu namanya jenggot tipis. Misalkan pertanyaan, ada perempuan berjanggut. Ada perempuan berjanggut, janggutnya tebal. Ya. Janggutnya tebal. Apakah wajib bagi perempuan itu mencuci jenggotnya atau hanya dia mencelah-celahnya seperti jenggot laki-laki? Apa jawabannya? Harus dicuci, harus sampai ke dasar jenggotnya ini, sampai ke kulitnya, harus kena air, atau dia sama dengan jenggot laki-laki statusnya? Sama dengan jenggot laki-laki, ya. Jenggot laki-laki, ya, kalau tebal dia daan harus sampai air itu ke dalam. Tapi dia ambil air, dia celah-celah segitu udah sah wudunya. Itu bagi orang yang punya jenggot tebal. Jangan kelak jenggotnya tapi tipis, dia pakai celah-celah dan sah. Ya, harus airnya masuk ke bawah seperti itu. Nah, gimana nih kalau perempuan muntang ade misalkan, ada enggak kira-kira? Di situ ada ke? Sean. Mun misal ada panjang jenggotnya, tebal lagi, ya. Maka itu pun sama statusnya dengan jenggot laki-laki. Ada yang mengatakan dicuci sampai dasar, ya. Wallahu a'lam. Tapi misalkan kalau kemungkinan itu terjadi bagaimana? Pasti dicukurnya, ya. Tak mungkin dibiarkannya, ya. Masa perempuan berjanggut. Kemudian selanjutnya, at-taslisu fima madha, yaitu mensunnahkan atau mencucinya disunahkan untuk dilakukan 3 kali 3 kali. Sunnah, ya. 3 kali 3 kali. Jadi setiap mencuci 3 kali 3 kali 3 kali seperti itu. Kemudian selanjutnya mencuci tangan. Nah, ini sunnah-sunnah dalam mencuci tangan. Memulai dari 12 telapak tangan. Dari 12 telapak tangan, bukan dari siku. Ini bagi airnya yang digunakan kalau dia modelnya itu menciduk. Misalkan dari kolam, dari sungai, dari laut, langsung dia berwudu, maka disunahkan menciduk itu, maka mulainya dari telapak tangan. Diambil seperti itu. Tapi kalau seandainya airnya itu mengucur macam di keran, maka disunahkan untuk memulainya dengan siku. Nah, paham ya? Kalau airnya itu ngucur dari keran, maka mulainya dari siku. Tapi kalau modelnya airnya itu menciduk, maka mulainya dari telapak tangan. Kemudian memulai wudu, mencuci tangan itu dimulai dari tangan sebelah kanan. Sunnah, ya, at-tayamun, mulai dari sebelah kanan. Mana tangan kanan antum? Coba semuanya angkat tangan kanannya. Punya semuanya kan? Ada kan? Ada tangan kanannya, maka tangan itu yang cuci pertama kali ketika wudu. Kemudian selanjutnya ad-dalku. Ad-dalku ini mengurut atau memijat tangan tadi, digosok. Bukan hanya saja dialirkan airnya, tapi juga digosok-gosok. Kemudian at-takhlil, mencelah-celah jari tadi dengan jari yang lain. Kalau jari tangan, maka kita mencelahnya begini, dari atas ke bawah. Ya, celah seperti itu. Ya. Kemudian adapun jari-jari kaki, nanti akan kita bahas juga, itu juga disunahkan takhlil. Ya. Seperti ini namanya takhlil, mencelah-celah jari, supaya air juga masuk ke celah-celah jari kita. Kemudian mencuci melebihkannya dari batas yang diwajibkan, itu sunnah, ya.
dilebihkan. Misalkan kita diwajibkan sampai siku, maka sunnah itu kita wajibkan sampai wajibnya kan sampai siku. Sunnahnya kita lebihkan sampai setengah otot kita ini. Ya. Mana ototnya, ada kan? Ada yang punya otot enggak? Kalau diginikan ada telur yang keluar di sini ya. Nah, itu otot. Maka di sini ya, setengah. Lebihkan sedikit. Supaya aman. Takut-takut nanti ya ada bagian siku yang tidak kena. Tapi kalau kita lebihkan, insya Allah itu semuanya menutupi. Kemudian cucinya 3 kali. 3 kali. Gimana itu 3 kali itu? 3 kali misalkan kanan kiri, atau kanan 3 kali baru kiri 3 kali. Kanan 3 kali baru kiri 3 kali gitu. Atau kanan sekali, kiri sekali. Kanan lagi, kiri lagi. Kanan lagi, kiri lagi. Mana yang betul? Yang pertama ya. 3 kali di kanan, 3 kali di kiri. Kemudian dalam mencuci atau membasuh atau mengusap sebagian kepala. Di sini disunahkan, mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak mewajibkan untuk membasuh atau mengusap seluruh kepala. Dia hanya mewajibkan sebagian kepala. Minimal berapa helai rambut? 3 helai rambut. Tapi sunnah bagi kita untuk mengusap seluruhnya. Hanya sunnah ya. Jadi usap seluruhnya lebih baik. Buka kopiahnya, usap seluruhnya dari awal sampai belakang, sampai akhir ini. Usap seperti itu 3 kali. Kemudian mencuci telinga 2 kali berarti ya. Tadi ketika wajah kita cuci telinga, kemudian ketika mencuci kepala kita pun disunahkan untuk mencuci telinga. Kemudian 3 kali dalam mengusap kepala. Kemudian selanjutnya, menurut pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan Imam Ar-Rafi'i, sunnah mengusap leher ya. Setelah mengusap kepala, mengusap leher. Jadi basahkan air, diusap leher di sini. Ada doanya katanya, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasila wal aghlal. Itu doanya. Kemudian selanjutnya, sunnah-sunnah yang disunahkan ketika mencuci kaki. Mulai mencuci kaki itu dari ujung jari ya. Kalau airnya itu dia menuangkannya sendiri. Apabila air itu dituangkan orang lain atau misalkan dari keran, maka sunnah mencucinya itu dimulai dari tumbit. Mulai dari tumbit. Yang perlu diperhatikan ketika kita mencuci kaki adalah tumbit, kemudian celah-celah jari-jari kaki kita. Kemudian digosok ya. Kemudian at-takhlil, mencelah jari-jari dengan jari tangan. Jadi jari tangan kita sebelah kiri mencelah jari-jari kita yang ada di kaki. Antum berapa jari antum semuanya? 10. Antum berapa jari antum? Kalau ada yang bilang 10 itu cacat ya. 20 jari ya. 20. Jari berapa? 10 atau 20? 20. Itu orang khusus ya. Orang khusus 20 semuanya. Kalau ada yang bilang jari saya 10 Ustaz, berarti salah satunya itu tidak punya jari, kakinya atau tangannya. Di total semuanya jari kita ada 20. Nah, jari kelingking yang ada di sebelah kiri kita gunakan untuk mencela-cela jari-jari kaki kita. Jadi ini yang paling kecil, bisa kita gosokkan ke celah-celah jari kaki kita. Digosok. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah wudu disunnahkan berdoa menghadap kiblat. Hafal antum doanya? Hafal? Coba kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas salihin. Itu dibaca ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian juga disunnahkan dalam wudu itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian disunnahkan juga ketika berwudu itu kalau misalkan memungkinkan, maka kita berwudu dengan keadaan duduk kalau ada kursinya. Kemudian tidak membazirkan air. Boros ya, boros dalam penggunaan air. Kemudian tidak berbicara ketika wudu. Nah, ini penting ini. Ya. Dilarang berbicara ketika wudu. Dilarang bicara ketika wudu. Jangan ada yang bicara ketika wudu. Itu sunnah. Bahkan kalau ada yang ngomong dalam wudu, hukumnya apa? Makruh. Makruh. Ngomong ya. Mulai nanti maghrib tidak ada lagi yang bicara ketika wudu ya. Stop dulu ngomongnya. Berapa menit antum wudu? 1 menit paling. Atau kalau misalkan dia lambat wudunya bisa 3 menit, bisa 5 menit paling lama. Stop dulu bicaranya, dalam 1 menit itu fokuskan dalam ibadah wudu. Kemudian selanjutnya tidak menamparkan air ke wajah, ke muka. Itu dilarang ya. Kemudian selanjutnya juga dalam sunnah berwudu tidak mengelap bekas wudu kecuali bagi orang yang uzur, punya penyakit, misalkan penyakit kulit, kalau tidak dilap dia sakit maka harus dilap. Tapi kalau seandainya dia ini tidak punya penyakit normal, maka bekas wudu itu dibiarkan, jangan dilap. Kemudian tarku ziyadatu ala salah, tidak menambah cucian lebih dari 3 kali, maksimal 3 kali. Kemudian wudu tadi dilakukan di tempat yang suci ya, jangan di tempat yang kotor dan di tempat yang najis. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Dalam kitab Zubat disebutkan bahwasanya beberapa perkara yang makruh dalam wudu, salah satunya adalah israf dalam penggunaan air. Apa itu israf? Apa itu israf? Boros. Boros dalam penggunaan air. Termasuk boros dalam penggunaan air adalah ketika kita mencucinya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali boros. Nah ya, semuanya itu adalah ada. Kemudian juga katanya dalam kitab Zubat, makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa wala minal bahril kabir iqtarafa. Makruhnya dalam berwudu adalah ketika kita boros dalam air, walaupun menggunakan air itu adalah di pinggir laut. Pinggir laut banyak ada air? Banyak ya. Banyak air di pinggir laut. Tapi kita pun tidak boleh boros. Tetap kita mencucinya hanya 3 kali saja maksimal. Oke, insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas mengenai syarat-syarat wudu dan bab-bab yang lain yang akan datang, yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.